Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali ya. Berjumpa kembali bersama Pak Yaya, Guru PAI SDT Alihwan. Sekarang kelas 5. Kelas 5 kita masih di bab 6 ya. Terakhir bab 6 ini ya, tentang surat Al-Maun. Ya. Kita kenapa Google Meet? Kita bahas kesimpulan. Nah, Pak ya udah buat persentase bikin materi tentang surat Al-Maun pakai model komik. Udah pernah lihat belum? Model komik. Komik nanti. Oh ya, Pak ya udah buat kesimpulan surat Al-Maun dengan komik. Jadi model komik. Tahu kan komik? Iya, ya, singkat aja, nggak lama. Nanti setelah itu tugas evaluasinya tinggal dikerjain ya. Ya, kita sebelum mulai kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku, amin. Ya, selanjutnya kita dulu kayak ini dulu ya. Tampilin dulu laptopnya. Udah kelihatan? Sudah? Iya. Kalau sudah, terus Pak ya coba dulu di HP Pak ya nih. Ngecek dulu. Ya, udah muncul. Ya, udah muncul ya. Ini layar laptopnya ya. Nah, kayak membahas masih ada yang masuk. Kita bisa lihat diri kita sendiri. Iya, jadi kayak ngaca ya. Ini masih ada yang masuk. Kita dulu. Selanjutnya kita masuk. Nah, kelihatan? Ya ini, kelihatan nggak? Nih, baru muncul ya? Surat. Ya. Lihat. Nggak usah lihat di laptop atau di HP aja. Ini kita bahas kesimpulan aja ya, nggak lama Google Meet nih kok. Nah, ini saya buat model komik, tapi isinya tentang pembelajaran PAI. Hari ini kita bahas tentang surat Al-Maun bab 6 ya. Nah, ini model komiknya. Jadi lebih unik ya. Nah, lebih unik. Ya, nanti kapan-kapan nanti dibikin lagi bab-bab selanjutnya. Nah, untuk surat Al-Maun, nah di sini ada sedikit dialog nih. Si Dinda sama si Husna. Si Dinda nanya, aku mau tanya dong. Tuh, kata Dinda. Ada yang masuk lagi kita dulu. Kata si Husna, boleh, mau tanya apa? Itu tentang surat Al-Maun. Siapa? Tentang pendusta agama. Ya, pendusta agama. Dalam Islam itu apa? Tuh. Nah, jadi dalam agama Islam itu ada namanya pendusta agama. Pendusta agama itu ada di dalam surat Al-Maun. Berapa jumlah surat Al-Maun? Ada berapa? Ada 7 ya. Iya, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya. Nah, kalian insya Allah udah bisa semua ya. Itu surat Al-Maun diturunkan di mana? Itu di
Kota kota Mekah. Al-Maun artinya apa? Ah, Tuh, al-maun artinya adalah barang yang berguna. Berharga, berguna. Ya beda ya. Berharga sama berguna beda nggak? Beda. Ya. Selanjutnya di halaman selanjutnya nih ada anak kecil nih. Wah, siapa ya? Ada anak kecil tuh, dia nanya, kakak hafal gak surat Al-Maun? Gitu. Harus hafal ya, soalnya aku juga sudah hafal. Nih ada anak kecil nih, anak kecil aja hafal surat Al-Maun. Ya. Nah, kita baca sama-sama tadi sudah. Ayat yang pertama, ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Kemudian ayat yang kedua, mana ayat yang kedua ya? Nih yang bawah. Ini nggak bisa pakai bahasa Arab ya di aplikasinya, jadi pakai Latin gitu. Jadi pakai Latin. Bahasa Arabnya nggak bisa diketiknya, jadi Latin aja. Ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, artinya maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, artinya dan tidak memberi makan fakir miskin. Ayat yang keempat, dimut aja, yang lain dimut, dimute ya. Yang berisik nih. Yang lain dimute dulu ya. Selanjutnya ulang lagi ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, artinya dan tidak memberi makan fakir miskin. Kemudian ayat yang keempat, wawailul lil musallin, artinya maka celakalah orang yang sholat. Kok celaka yang sholat? Kok celaka ya yang sholat ya? Gitu. Nah ini jadi pertanyaan, siapa yang celaka dalam sholatnya? Itu di ayat selanjutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, artinya yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Kok celaka? Karena lalai. Kenapa lalai? Karena dia menyia-nyiakan waktu sholat gitu. Sholat dinanti-nanti, udah waktunya sholat, nanti. Akhirnya waktunya habis. Pas waktunya udah habis, berarti sama aja dia nggak sholat. Ada yang begitu nggak? Nah kalian ada yang begitu nggak? Ya. Kalau ada yang begitu, tinggalin ya, jangan dilakuin lagi. Apalagi kalau sudah balik, sudah dewasa, wajib sholat hukumnya. Kemudian ayat yang ke-6, alladzina hum yura'un, pendusta agama yang selanjutnya adalah orang yang berbuat riya. Apa itu riya? Yaitu melakukan ibadah, melakukan kebaikan, ingin dilihat orang lain, ingin dipuji gitu. Niatnya bukan karena Allah ya, tapi ingin dilihat orang lain, ingin dipuji. Dia sedekah pengen disebut namanya nih ya, Hajah Najwa misalkan, nyumbang ke masjid 1 juta, nah pengen diumumin. Nah itu yang gak boleh ya. Niatnya bukan karena Allah, tapi ingin disebut, ingin diketahui oleh orang lain. Itu yang gak boleh ya. Jadi niatnya bukan karena Allah kalau gitu. Selanjutnya ayat yang ke-7, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Tuh nggak mau ngasih bantuan ya. Ada yang kesusahan nggak mau bantu, masa bodoh, nggak peduli. Ada tetangganya yang kesusahan nggak mau peduli. Dan itu adalah tanda-tanda pendusta agama. Selanjutnya isi kandungannya. Isi kandungannya. Tadi sebagian udah dijelasin ya. Ini ada lagi kerja kelompok nih, anak nih lagi kerja kelompok, lagi diskusi. Ada yang nanya nih, kalian tuh nggak sih kandungan surat Al-Maun? Ada yang nanya, aku tahu dong. Ya, ada lagi, aku nggak tahu, belum belajar, belum baca. Tawa hehehe. Nah itu model komik kan begitu ya. Kemudian surat Al-Maun menjelaskan tentang tadi yang dianggap sebagai pendusta agama. Nah, ada yang nanya lagi, yatim itu apa ya?
yatim itu adalah orang yang sudah tidak punya ayah atau ayahnya meninggal. Ya, meninggal, bukan tidak ada ayah. Bukan tidak ada ayah, orang tuanya pisah, bukan, tapi ayahnya sudah meninggal, sudah nggak ada. Nah, itu dinamakan yatim. Kalau misalkan ibunya nggak ada, sudah meninggal, namanya piatu. Jadi kalau ayah nggak ada, yatim. Kalau ibu nggak ada, piatu. Kalau dua-duanya nggak ada, yatim piatu namanya. Gitu. Nah, itu salah satu orang yang mendustakan agama adalah yang menghardik anak yatim atau menyiksa atau menyakiti anak yatim. Itu nggak boleh. Ya, sebagai pendusta agama nanti di neraka disiksa sama Allah, sama malaikat nanti ya. Kemudian yang kedua tadi enggan memberi makan fakir miskin, nggak mau ngasih makan, nggak mau ngasih ada makanan lebih nggak kita bagi ke tetangga, malah kita buang misalkan. Nah, itu jadi mubazir. Kalau mubazir kan sifatnya setan. Nah, tadi itu ada lagi nih tentang lalai, ada yang nanya. Ciri pendusta agama yang ketiga adalah yang melalaikan sholat. Tadi udah dijelasin. Kenapa lalai? Tadi karena menyia-nyiakan waktunya. Contoh sholatnya di nanti-nanti, akhirnya waktunya sudah habis. Jadi dia nggak sholat deh. Nah, gitu. Kemudian ini ada lagi apa sih? Ria tadi sudah dijelaskan. Ria adalah melakukan ibadah tapi ingin dipuji atau ingin dilihat oleh orang lain. Niatnya bukan karena Allah, niatnya karena manusia, dan itu nggak boleh, hukumnya dosa. Jadi walaupun dia mendapatkan pahala karena tujuannya ingin dipuji, akhirnya pahalanya hilang. Itu ya, sayang ya, ibadah sudah banyak-banyak, pahala sudah banyak-banyak, akhirnya pahalanya hilang. Gitu, kayak api, kayak kayu dimakan api, ya kan cepet. Kalau kayu bakar dimakan oleh api itu langsung cepet. Gitu. Jadi pahala itu modelnya begitu. Udah dikumpulin pahalanya, karena sikapnya begitu, bukan karena Allah, akhirnya hilang deh pahala. Nah, itu nanti kalau misalkan di yaumil kiamah pas ditimbang, dia anggapnya pahalanya banyak, saya pasti masuk surga nih. Ternyata pas ditimbang pahalanya hilang. Ya, malah jomplang, banyak dosanya. Gitu. Yang tadinya mau masuk surga nggak jadi. Gitu, karena pahalanya yang dia anggap tadinya banyak karena tujuannya bukan karena Allah, malah hilang. Nah, itu nggak boleh begitu ya. Jangan sampai kejadian. Makanya kalau misalkan kita sedekah, kita ngasih bantuan, lebih bagus itu tidak ada yang tahu. Ya, kita ngasihnya diam-diam aja. Ya, mau sedekah ke masjid, masukin ke kotak amal, diam-diam aja, ngasih 1 juta misalkan. Ya, nggak usah diumumin. Kalau diumumin takutnya tadinya kita niatnya karena Allah, kemudian digoda oleh setan, niatnya bukan karena Allah. Jadi bangga tuh, saya nyumbang tuh 1 juta tuh. Gitu, pas diumumin tuh, yang nyumbang siapa? Saya yang nyumbang. Nah, itu yang nggak boleh. Yang tadinya pahalanya dapat hilang, itu model begitu. Makanya kalau setan itu senang menguji manusia nih, kuat nggak imannya. Itu makanya selalu digoda supaya setan itu punya teman nanti di neraka. Seperti itu ya. Ya, itu kesimpulan tentang surat Al-Ma'un. Hentikan dulu nih. Ya. Singkatnya begitu. Nanti setelah ini kita evaluasi nanti silakan kalian isi di halaman, udah di WA tadi ya, halaman 9697 nanti diisi bagian A sampai E ya. Ya, sudah mau jam 11. Jadi sisanya silahkan nanti kalian kerjakan sampai jam berapa? Jam 11.20 ya. Nanti 20 menit masih ada waktu. Ya. Iya, ada 2 kali. Ya, nanti kalau udah selesai babnya kita ketemu lagi, kumpul lagi di sini ya, 2 kelas kita kumpul. Walaupun ada berapa nih? Ada 31 yang masuk ya. Mestinya kalau masuk mestinya 60-an ya, mestinya 60-an yang masuk kalau masuk semua. Tapi nggak apa-apa, mungkin
ada yang sibuk, ada yang HP-nya dipakai sama mamahnya atau papahnya ya, papa. Ya, ya sebelum kita tutup 1 menit lagi kita evaluasi. Oh, halaman menanti. Ini kita bahas dulu. Evaluasi mau tanya jawab apa ya nih? Ya siap ya. Coba. Al-maun artinya apa? Barang-barang yang berguna. Yang berguna, bukan barang yang berharga. Beda nggak? Beda. Kalau yang berguna itu walaupun sederhana tapi bisa dimanfaatkan. Kalau yang berharga udah pasti mahal, udah pasti mewah. Kalau yang berguna itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Itu yang berguna ya. Kalau berharga kan mahal kayak emas, terus kayak apa lagi tuh? Kayak barang yang mewah, yang mahal-mahal itu. Nah, itu nggak mungkin disumbangin. Biasanya kita sayang nyumbanginnya ya. Makanya yang disumbangkan itu yang memang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian secontoh pendusta agama 3 aja sebutin, 3 aja. Siapa-siapa ya sok, ayo. Contoh pendusta agama. 1 apa? Orang yang menantikan sholatnya. Ya, menantikan sholatnya atau lalai dalam sholatnya. Apalagi? Ya, menghardik atau menyiksa anak yatim. Apalagi? 1 lagi coba. Tidak mengganggu orang yang mengganggu orang miskin. Ya, tidak memberi makan fakir miskin. Ya, itu contoh-contohnya ya. Nanti setelah ini silahkan dikerjakan evaluasinya tadi halaman 96, 97 ya. Ya, kita tutup pembelajaran PAI kali ini di Google Meet dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Kita tutup. Ya, dengan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya nanti ya sampai 11.20 kerjain ya evaluasinya ya. Ya, silahkan keluar kerjain evaluasinya di buku paket. Terima kasih. Oke. Ya.